Pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, menegaskan keyakinannya terhadap kualitas skuad Garuda saat ini. Menurutnya, kekuatan pemain yang dimiliki Indonesia sudah menempatkan Timnas Indonesia di jajaran elit Asia, setidaknya berada di 5 besar jika melihat kedalaman dan potensi pool pemain. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman usai menilai komposisi pemain Timnas Indonesia dalam berbagai agenda internasional terbaru. Ia menilai bahwa era alasan soal keterbatasan talenta telah berakhir. Kami ingin menetapkan standar untuk masa depan kami. Membangun koneksi yang nyata di dalam tim adalah langkah awal yang penting. Ini adalah awal yang baik, ucap Hartman, dikutip dari YouTube Timnas Indonesia. Saat ini tidak ada lagi alasan tentang kualitas talenta. Kesempatannya ada sekarang, tegas Hartman. Pelatih asal Inggris itu menilai kunci kekuatan Timnas Indonesia terletak pada kedalaman pemain tier 1 dan 2, khususnya mereka yang bermain di kompetisi level atas, termasuk liga-liga elit Eropa dan level di bawahnya. Dalam konteks Asia, Hartman menilai Indonesia sudah sejajar dengan kekuatan mapan lainnya. Saya pikir kami berada di peringkat keempat atau kelima di AFC jika melihat kualitas pool pemain yang kami miliki, jelasnya. Hartman juga menyoroti fondasi pertahanan Timnas Indonesia yang kini semakin solid. Banyaknya pemain dengan karakter defensif kuat disebutnya sebagai modal utama untuk bersaing di level tertinggi Asia. Sebagai pelatih, Anda harus bekerja dengan apa yang Anda miliki. Jika kekuatan kami ada di sana, maka kami akan membangun tim di sekelilingnya, kata Hartman. Selain kualitas inti, turnamen internasional yang diikuti Indonesia juga menjadi sarana penting untuk memperluas basis pemain. Hartman menyebut ajang seperti FIFA Series yang akan digelar Maret nanti, sebagai kesempatan emas bagi pemain-pemain yang sebelumnya berada di pinggiran timnas untuk unjuk kemampuan. What a huge moment! What a penalty kick! Kevin Dix with the opening goal! Indonesia 1, Saudi Arabia 0. A fantasy beginning for Patrick Kluivert's players. Kevin Dix for Indonesia for the second time from the penalty spot. And he scored! Indonesia 2, Saudi Arabia 3. There is still hope. Menurutnya, selama ini timnas sering bergantung pada pemain utama tier 1 dan 2 dalam agenda besar seperti AFC Cup dan kualifikasi Piala Dunia. Namun kini, Indonesia mulai memiliki kedalaman yang memungkinkan rotasi dan regenerasi berjalan seimbang. Ini adalah peluang nyata untuk membangun fondasi kuat bagi masa depan sepak bola Indonesia, ujarnya. Saya berharap FIFA Series kali ini menghadirkan sekelompok pemain lapar, yang benar-benar ingin menunjukkan bahwa mereka pantas menjadi bagian dari perjalanan ini, tambah eks-pelatih timnas Kanada itu. Hartman juga menyinggung peran pemain diaspora yang kini memperkaya komposisi timnas Indonesia. Meski membutuhkan waktu untuk menyatu, ia optimistis koneksi antar pemain akan semakin kuat seiring bertambahnya jam terbang bersama. Pada siklus Piala Dunia sebelumnya, keterbatasan waktu menjadi kendala utama. Kini situasinya berbeda. Hartman menyebut timnas Indonesia memiliki waktu dan momentum untuk membangun koneksi sejati, terutama untuk menghadapi laga-laga tandang yang menuntut mental dan kekompakan tinggi. Tak hanya berbicara soal teknis, Hartman juga menaruh harapan besar pada dukungan supporter. Ia ingin Indonesia menjadi tempat yang paling sulit bagi lawan di Asia. Ini adalah Garuda yang baru, katanya. Kami juga membutuhkan supporter dengan mindset baru. Kami ingin Indonesia menjadi tempat tersulit untuk bermain di Asia. Kami ingin setiap tim merasa gentar saat harus datang dan bermain di Indonesia, tutup Hartman. Timnas Indonesia kembali mendapat sinyal positif dari Eropa setelah pemain keturunan, Tristan Goejer, mencatatkan gol perdananya bersama PEC Zwolle di Liga Belanda musim 2025-2026. Bek kanan berusia 21 tahun itu tampil impresif saat PEC Zwolle mengalahkan Telstar dengan skor 3-1 pada pekan ke-21 Eredivisie, Minggu, 1 Februari 2026, waktu Indonesia Barat. Goejer mencetak gol penutup kemenangan di menit ke-70, sekaligus menandai gol debutnya di level senior.
Dalam pertandingan tersebut, Goijer dipercaya tampil penuh selama 90 menit. Selain solid di sektor pertahanan, kontribusi ofensifnya menjadi nilai tambah yang langsung mencuri perhatian publik Belanda. Menariknya, PEC Zwolle juga dikenal sebagai mantan klub Eleanor Raiders, pemain timnas Indonesia yang kini memilih melanjutkan karirnya di Super League bersama Persib Bandung. Sementara itu, Goijer sendiri masih berstatus pemain Ajax Amsterdam dan saat ini menjalani masa peminjaman bersama Zwolle. Nama Tristan Goijer sejatinya bukan sosok asing bagi penggemar timnas Indonesia. Ia memiliki darah keturunan Maluku dari sang ibu, yang membuatnya memenuhi syarat untuk membela skuad Garuda. Media Belanda Voetbal Primeur pada Maret 2025 pernah mengungkap bahwa pihak Indonesia telah melakukan pendekatan awal kepada Goijer terkait kemungkinan naturalisasi. Kontak pertama dengan perwakilan dari Indonesia telah dilakukan. Indonesia berharap untuk meyakinkan Tristan Goijer untuk bermain di bawah asuhan Patrick Kluivert, tulis Voetbal Primeur kala itu. Namun, proses tersebut tak berlanjut. Cedera lutut serius yang dialami Goijer serta belum adanya langkah formal dari PSSI membuat rencana tersebut tertunda. Saat itu, timnas Indonesia juga masih berada di era kepelatihan Patrick Kluivert. Kini situasinya berubah. Timnas Indonesia telah memasuki babak baru bersama John Hertman. Kondisi ini membuka kembali peluang bagi pemain berdarah Indonesia di Eropa untuk dipertimbangkan, termasuk Tristan Goijer. Goijer sendiri tidak pernah menutup pintu. Ia beberapa kali menyatakan ketertarikannya terhadap perkembangan sepak bola Indonesia. Saya menaruh respek bagaimana perkembangan sepak bola di Indonesia sedang terjadi, ujar Goijer, dikutip dari Voetbal Primeur. Sikap terbuka itu juga tercermin dari simbol personal yang ia miliki. Goijer diketahui memiliki tato bertuliskan kata "keluarga" di bagian dada serta "sedikit cinta" di lehernya, yang semakin menguatkan kedekatannya dengan akar Indonesia. Saya juga melihat bagaimana timnas Indonesia berkembang. Saya tidak menutup kemungkinan apapun untuk masa mendatang, tambahnya. Dengan performa yang terus menanjak bersama PEC Zwolle serta usianya yang masih muda, Tristan Goijer berpotensi menjadi aset jangka panjang bagi timnas Indonesia. Kini, keputusan berada di tangan PSSI dan John Hertman. Apakah sinyal dari Eropa ini akan benar-benar ditindaklanjuti atau kembali berlalu tanpa kepastian?